Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia dan yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Ulum Bapak Nur Sobradin Ahmad SPD Hafizahullah, yang kami hormati Kepala Sekolah KPIT Darul Ulum Ustadzah Anis Riani SPD, dan juga yang kami hormati seluruh Ustadzah KPIT Darul Ulum. Ada Ustadzah Titi Sumiati, Ustadzah Kuwati, Ustadzah Fitri, dan Ustadzah Dwi. Nah, semuanya II semuanya yang kami hormati semuanya, dan juga ibu-ibu semuanya, wali santri, wali siswa KPIT Darul Ulum yang kami hormati semuanya. Tak lupa anak-anakku semuanya, santriwan santriwati KPIT Darul Ulum yang kami sayangi semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, kita bisa berjumpa meskipun melalui daring ini, jarak jauh. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ya, kita bisa berjalan, kita bisa duduk. Itu nikmat yang sangat besar anak-anak semuanya. Nikmat yang sangat besar Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Di sana banyak sekali kalau kita melihat orang-orang yang tidak bisa melihat, orang-orang yang tidak bisa berjalan, bahkan orang yang tidak bisa duduk, mungkin karena budunan, bisulan, dan yang lainnya. Maka nikmat sehat kita ini merupakan nikmat sehat untuk kita semuanya, merupakan nikmat yang sangat besar meskipun kita melalui jarak jauh ini. Nikmat yang sangat besar. Maka kita harus kita jaga, kita tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita semuanya dimanapun kita berada. Kemudian salat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati pula, anak-anakku yang kami cintai semuanya. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan amanah dari kepala sekolah untuk mengisi parenting, pendidikan untuk mendidik untuk orang tua dan untuk saya pribadi, yang dalam hal ini kami ingin menyampaikan 5 poin yang sangat penting untuk membentuk bagaimana biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana biar menjadi anak yang soleh dan soleha, ada 5 poin penting yang harus kita tanamkan dan harus kita pahami. Sebenarnya Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan, pembentukan karakter pada anak itu harus saling sinergi satu sama lain. Bagaimana anak biar karakternya bagus, harus sinergi satu sama lain. Pertama, keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, lingkungan. 3 poin ini sangat penting. Penting sekali untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk pembentukan karakter, akhlak yang baik. Maka keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. 3 dimensi ini yang saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain. Maka ini penting dulu sebelum kita masuk pada 5 pembahasan ini. Keluarga mendukung, misal ya, di keluarga dididik
untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian di sekolah dididik makan dengan tangan kanan. Di lingkungan melihat teman-teman makan dengan kanan, kan menjadi kebiasaan makan dengan tangan kanan. Terbentuk karakter yang bagus dalam makan. Kemudian akhlak yang baik yang lainnya akan terbentuk seperti itu. Dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Maka Bapak Ibu semuanya yang kami hormati semuanya, di kesempatan yang sedikit ini, di waktu yang singkat ini, kami menyampaikan ada 5 poin bagaimana biar kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita berusaha biar anak-anak menjadi anak yang soleh soleha. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kita memahami bahwasanya anak-anak anugerah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Nah, apa sih? Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekali orang-orang yang dia belum punya anak, dia belum dianugerahi anak. Mereka berusaha bagaimana, dengan cara apa dia mencari bagaimana biar mendapat anak. Ada yang mungkin pas, oh Mbak, kalau kamu ingin punya anak, kamu itu cobalah tanya atau minta sanalah makan korma muda gitu. Korma muda. Wah, besok kalau ada orang yang umroh atau haji, minta korma muda aja biar cepat punya omongan. Wah, hanya dia berusaha minta, Mas, besok kalau kamu umroh pulang tolong bawain korma muda ya. Iya, seperti itu semangatnya. Karena apa? Ingin punya anak. Atau mungkin ada yang lain mengatakan, oh kamu harusnya jangan terlalu capek biar kandunganmu itu sehat dan bisa terjaga. Jadi ikuti. Dan saran-saran yang lain dari orang lain, dokter, dari siapa, dia dengarkan. Kenapa? Ingin punya anak. Nah, kita yang sudah dianugerahi anak, kita yang bersyukur. Entah itu laki-laki, entah perempuan, entah itu campuran, kita syukur semuanya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sama 50. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dzukur. Aw yusawwiju dzukrana wa inatha wa yas'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir." Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah menghendaki menganugerahkan ada orang yang perempuan, ada enggak anak yang orang yang punya anak perempuan semuanya. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, bahkan sampai ke-5, ke-6 perempuan semuanya. Ada enggak? Ada. Ya, ada yang seperti itu. Yang perempuan semuanya, anaknya perempuan itu. Waidon kabeh. Atau wa yahabu liman yasha'u dzukur, wa yahabu liman yasha'u dzukur, atau Allah menghendaki ada yang laki-laki semuanya. Pertama lanang. Di dunia lanang terus. Lanang kabeh. Oh Yusuf untuk corona ya. Atau ada yang laki-laki dan perempuan. Ya, lanang wedon, itu semuanya adalah anugerah dari Allah SWT. Bahkan ada yang wasyadu masya'u aqima, Allah menjadikan yang mandul. Tapi apa? Innahu 'alimun qadir, Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Bapak Ibu semuanya, jadi disyukuri semuanya. Ada apa ya disyukuri semuanya. Bahkan yang berbuatnya anak disyukuri. Karena apa? Barangkali kalau Allah jadikan saya punya anak sekarang belum siap, maka kita bersyukur. Makanya ada orang yang sudah baru 10 tahun baru dikasih anak, ada. Terus jangan berputus asa dan mohon kepada Allah SWT, disyukuri. Yang ketiga, yang berapa? Yang kedua. Ya, yang kedua adalah di tarbiyah dan ta'lim, dididik dan diajari dan dididik.
Dua-duanya harus diajari dan dididik. Bukan cuma diajari tapi juga dididik. Misal contoh ya, kalau mengajari, nak kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Kalau makan baca bismillah. Kalau minum pakai tangan kanan. Baca bismillah sambil duduk. Kemudian juga jangan ditiup kalau minum ya, gitu. Itu pelajaran. Bagaimana pendidikannya? Pendidikannya juga dipraktekkan. Diberi contoh anak itu. Minum dengan tangan kanannya. Kemudian makan juga dengan tangan kanannya, dan juga tidak ditiup meskipun panas, paling diidiri ya. Itu kenapa? Kalau ditiup menurut kesehatan itu kan ya, abab kita itu yang kita semprotkan itu mengandung racun, maka kita masukkan lagi masa itu. Dan di balik larangan Rasulullah pasti ada madharatnya. Itu Rasul mengatakan tidak boleh seorang meniup makanan atau minuman, ya, atau bernafas di dalam bejana. Itu jadi di tarbiyah dan taklim, diberi pengajaran dan diberi contoh. Jadi kalau di sekolah misal tadi saya contohkan dari 3 dimensi, keluarga, sekolah dan lingkungan. Di sekolah diajari makan sambil duduk, makan dengan tangan kanan, bismillah, tidak meniup. Wah, di rumah diajari seperti itu, di lingkungan teman-teman seperti itu, makan sampai bersih juga. Masya Allah, terbentuk karakter yang bagus, barokah. Di sekolah diajari sholat 5 waktu. Di rumah diajari juga, ditanamkan dan contohkan oleh orang tuanya. Kemudian di lingkungan teman-temannya pada mendirikan sholat, Masya Allah, barokah. Barokah betul. Maka yang kedua ada apa? Tarbiyah wa ta'lim. Yang kedua adalah dididik dan diajar. Ini. Yang ketiga adalah menanamkan tujuan hidup yang hakiki. Jadi tujuan hidup yang hakiki adalah ditanamkan sama anak. Apa tujuan hidup ini? Untuk kita, orang tua, ya, dan untuk anak-anak semuanya, tanamkan tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai puncak akhirnya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Jadi termasuk kita nikah itu punya tujuan. Punya tujuan, punya visi dan misi. Bukan hanya sekedar makan, minum, main-main, makan, minum, main-main, udah hanya itu hidupnya, rugi. Ayah sabit insan wa yutul qasida. Apakah manusia akan ditinggalkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja, tidak ada tugas? Tidak. Tapi Allah mengatakan di dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita dalam hidup kita, gerak-gerik kita semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menanamkan dalam diri kita, hidup kita untuk kembali kepada Allah, dan tujuan akhir adalah surga. Makanya kita jaga sholat lima waktu kita, jaga harta kita. Kemudian kalau sudah waktunya zakat, kita keluarkan zakat. Kalau sudah mampu haji, kita haji, atau kita bisa umroh dan seterusnya. Itu untuk beribadah, hanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia semata. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu semuanya memasukkan ke KBIT ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar anaknya soleh dan solehah semuanya. Kemudian yang keempat adalah kita jangan melupakan dunia. Jangan melupakan dunia. Ketika kita menjadikan anak yang soleh-solehah, di samping ditanamkan untuk beribadah kepada Allah, ditanamkan tentang surga, ditanamkan tentang takut kepada neraka. Itu jangan lupa, kita punya kita hidup di dunia dan kita perlu dunia, dan sebagai penopang manusia akhirat adalah dunia. Maka jangan dilupakan. Allah berpesan hanya jangan dilupakan. Jadi kita berikhtiar, berusaha di muka bumi ini, ya, mencari maisha yang penting halal, entah itu tani, entah itu nelayan, entah itu pegawai, entah itu dagang, silakan. Yang penting yang halal, yang itu akan menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Itu jadi daging yang tumbuh dari perkara yang halal itu akan menjadikan barokah. Sebaliknya dari perkara yang haram nanti akan menjadikan kegundahan dalam hati kita. Maka carilah yang penting yang halal, karena
dunia adalah jembatan menuju akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataku darul akhirah, carilah kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan kehidupan dunia. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik kamu kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Coba kamu diciptakan begitu indah. Wala tabghil fasada fil ard, dan kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan ini. Jadi yang keempat adalah jangan, atau yang keempat apa adalah jangan melupakan dunia, hanya jangan melupakan ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya adalah agar kita terus mendoakan kebaikan untuk anak kita. Kebaikan apa? Dunia akhirat. Untuk kita dan anak-anak kita, keturunan kita, biar bahagia di dunia akhirat. Makanya kita setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Setiap hari kita, dan dipesan oleh Rasulullah SAW itu seperti itu doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hab lana min azwajina, anugerahkan kepada kami istri-istri yang baik. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun, penyedap mata. Jadi keluarga yang bisa menyenangkan mata kita. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita mohon kebaikan kepada Allah SWT untuk apa? Untuk anak kita terutama. Maka di Darul ini doakan Bapak Ibu semuanya biar jadi anak yang sudah soleha. Kalau mau berangkat nak, jangan lupa ya nanti di sana kamu nurut sama ustazah, sama teman itu harus rukun, ya. Gak boleh main nakal itu. Gak boleh nakal, maksudnya gak boleh nakal sama teman itu. Hormati teman dan seterusnya. Itu jangan lupa doakan. Ya, doakan biar anak jadi anak yang soleh. Jadi ini karena hal yang penting Rasul mengatakan, ya, doa huwal ibadah. Doa merupakan ibadah, dan doa merupakan pedangnya orang beriman. Doa sirahul mu'min. Maka ini 5 poin yang hanya seorang orang tua, bapak dan ibu semuanya, kita semuanya harus perhatikan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur pada Allah, kita punya anak. Yang kedua, kita harus didik dan kita juga harus ajari, atau kita ajari dan kita harus juga didik. Kita beri contoh yang baik. Yang ketiga adalah kita tanamkan tentang pentingnya kehidupan akhirat, dan kita pahamkan tujuan hidup di dunia ini. Yang tujuan hakiki adalah nantinya adalah mendapatkan surga Allah SWT. Yang keempat apa? Jangan melupakan kehidupan dunia. Carilah jurusnya. Maisha silakan cari, silakan usaha, tapi yang penting halal, biar menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah SWT biar menjadi anak yang soleh-soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Saya ucapkan kepada semuanya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga anak-anak Bapak semuanya, anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, selamat di dunia dan akhirat, dan urusan kita, urusan ustadz semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.